Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Pak Teguh mau menghentikan bahwa salah satu ruh dari teknologi informasi adalah bahasa pemrograman. Memprogram, orangnya yang disebut sebagai programmer. Kegiatannya biasa disebut sebagai coding. Nah, kalau itu kamu nanti tidak mengikuti, kamu tidak kenal dan belum pernah praktek sama sekali, maka kamu akan rugi. Tapi kalau kamu sudah melakukan itu sesuai dengan instruksinya Pak Teguh, kamu akan mempunyai pengalaman yang luar biasa untuk ke depan. Baik, untuk yang UKBM 7 tes pengetahuan 4 yang belum dikerjakan, segera dikerjakan biar bisa mengikuti proses-proses yang selanjutnya. Di Pak Teguh terangkan kemarin bahwa kita sudah masuk pada struktur program Turbo Pascal atau Pascal, di mana mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala program, bagian deklarasi, bagian pernyataan. Kepala program itu judul program. Nah ini, program suhu 1, program A, B, C, dan seterusnya. Ini sebagai kepala program. Kemudian bagian deklarasi, ini untuk mengenalkan variabel-variabel ataupun yang lainnya yang nanti akan dipakai di bagian pernyataan ini atau di dalam program utama ini. Contohnya di sini Pak Teguh mengenalkan variabel suhu. Variabel adalah, saya ulangi lagi kemarin, variabel merupakan tempat untuk menyimpan data. Jadi wadah, keranjang untuk menyimpan data yang bisa kita isikan. Di siapa sesuai dengan keinginan kita. Nah, variabel apapun yang akan digunakan di bagian pernyataan ini harus kita kenalkan dulu di bagian deklarasi. Contoh ini var suhu titik 2 real, artinya dia ngomong ke Pascal, Pascal, nanti di bawah, di bagian pernyataan, ada sebuah variabel yang namanya suhu. Tipenya real. Real itu mampu menampung bilangan pecahan dan bulat. Bahwa suhu nanti merupakan tempat yang bisa dimasukkan bilangan pecahan maupun bilangan bulat, dan seterusnya. Ini sebagai contoh gambaran awal. Jadi, ulang lagi bahwa bagian utama program Pascal itu ada kepala program, kemudian bagian deklarasi, dan bagian pernyataan. Baik, sesuai dengan instruksinya Pak Teguh, setelah kamu mempelajari UKBM 7 kegiatan belajar 4 dan mengerjakan latihan soalnya, silakan kalian menginstal di Android kalian, di HP kalian. Kamu search di Play Store dengan kata kunci keyword Pascal. Silakan nanti kamu download dan diinstal. Ada beberapa yang bisa kamu pilih, apapun boleh. Boleh Pascal Programming Compiler atau Pascal Exercise atau Pascal Programming, sama saja. Silahkan diinstal di Android kalian. Nah, Pak Teguh akan mengenalkan ini semua ke dalam sebuah bahasa Pascal. Kita praktekkan dan nanti kamu ikuti di Android kalian. Nah, kalau di PC ini namanya Free Pascal salah satunya, bisa Anda download atau kalau mau minta Pak Teguh nanti boleh pas di kampus. File new, kita buat file baru. Nah, Pak Teguh akan mulai dengan mengetik program Pascal, dimulai dari bagian kepala program, kemudian deklarasi, dan dilanjutkan dengan bagian pernyataan. Baik, kepala program diawali dengan kata terkadang program. Diikuti dengan nama program, misalkan latihanku. Diakhiri dengan titik koma. Nah, selesai, ini kepala program selesai. Kita akan menuju ke bagian deklarasi atau mengenalkan variabel yang akan digunakan di bagian pernyataan nanti. Pengenalan variabel di bagian deklarasi diawali dengan kata terkadang var. Kemudian kita ikuti nama variabelnya. Misalkan panjang titik 2 integer. Artinya bahwa variabel panjang merupakan tempat yang bisa dimasuki angka dengan bilangan bulat saja. Nah, itu integer. Kemudian variabel kedua lebar. Spasinya boleh bebas jalannya ya. Misalkan integer lagi. Kemudian yang terakhir luas. Tipenya juga integer. Jadi di bagian pernyataan nanti kita akan menggunakan 3 buah variabel atau tempat atau keranjang yang bernama panjang, lebar, dan luas. Ketiga-tiganya bertipe integer. Semuanya hanya bisa diisi dengan bilangan bulat saja. Jadi kalau nanti Anda isi dengan bilangan
pecahan, dia pasti nggak mau. Nah, ini selesai untuk bagian deklarasi. Kita akan masuk ke program utama atau bagian pernyataan. Diawali dengan kata tercadang begin. Dilanjutkan dengan perintah apa? Kita akan memunculkan tulisan di layar, memunculkan tulisan di layar, memunculkan tulisan di layar. Maka perintahnya adalah write learn. Di tutorialnya Pak Teguh saya berikan. Silakan dibaca kembali kalau belum. Nah, write learn, Anda petik, misalkan masukkan panjang. Titik 2, tanda petik, kurung buka tutup, titik koma. Kalau ada write learn, depannya ada kurung buka dan kurung tutup, di dalamnya ada kata atau kalimat yang diapit oleh tanda petik 1, maka nanti di layar akan muncul pertama kali di layar pasti masukkan panjang, karena write learn masukkan panjang adalah yang pertama kali dituliskan oleh kita di baris pertama, maka pasti akan muncul di layar nanti adalah masukkan panjang. Nah, seperti halnya di ATM, ketika kamu masuk ke ATM disuruh masukkan nomor PIN masukkan nomor PIN Anda, maka angka yang Anda ketik itu oleh program di ATM itu akan diterima oleh sebuah variabel atau tempat tadi, untuk kemudian nomor PIN Anda akan diolah oleh program itu, dikonekkan dengan database di bank yang Anda punyai, maka akan keluarlah uang Anda diikuti dengan keterangan bahwa saldo debit kalian sekian-sekian. Nah, maka fungsi untuk menampung inputan dari keyboard itu namanya read learn. Diikuti oleh variabel yang digunakan untuk menampung inputanmu. Maka ketika Anda dan perintah masukkan panjang, terus Anda memasukkan angka panjang, maka panjang itu akan diterima oleh variabel apa? Panjang saja tentu ya, dan sesuai. Nah. Jadi kalau kamu ngetik angka 10, maka 10 itu akan diterima oleh readline dan dimasukkan ke dalam variabel panjang. Variabel panjang isinya sekarang berapa? 10. Nah, atau berapapun jangan inputkan ya. Oke. Sekarang baris kedua. Di layar akan muncul nanti seperti ini. Kita inginkan misalkan masukkan lebar. Tanda petik kurung buka, titik koma, jangan lupa untuk mengakhiri. Sambut dengan readline untuk menerima inputan dari keyboard. Kurung buka, kemudian lebar. Bahwa inputan itu akan diterima oleh variabel apa aku? Iya, lebar. Nah, setelah panjang ada isinya, lebar ada isinya, kita pengen menunjukkan tulisan begini misalkan. Readline, kurung buka, luas persegi Anda adalah titik 2 kurung tutup, tanda petik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Luas persegi Anda adalah titik 2. Kalau Anda ingin mengisi dengan panjang dikalikan lebar, isinya panjang dan isinya lebar, maka kamu sambung dengan koma. Diikuti oleh isinya panjang, nggak usah dipetik. Karena yang kita inginkan adalah isinya, bukan katanya panjang. Dikalikan lebar. Kurung tutup titik koma. Nah, setelah itu kita akhiri dengan N. Titik. Nah, ini bagian kepala program, bagian deklarasi, bagian pernyataan. Nah, sekarang pakem-pakem yang bisa kita lakukan untuk menambahi supaya program kita lebih bagus. Maka untuk memanggil sebuah perintah untuk membersihkan layar, kita menggunakan uses crt. Otomatis setiap kita buat program langsung diikuti oleh use crt. Di bawahnya begin, ini kita berikan perintah untuk membersihkan layar, namanya clr atau clear screen. Dan sebelum N, kita ikuti dengan read learn. Ini pakemnya. Nah, dibahas nanti aja kalau pakem. Ini bisa Anda masukkan biar lebih mudah dibaca program. Bahwa bikin pasangannya N ini. Gitu ya. Setelah selesai kita lakukan proses compile untuk mengoreksi kesalahan program. Nah, yang mengoreksi bukan kita, tapi komputer atau Pascal Anda. Dengan cara di compile. Kita disuruh menyimpan. Misalkan latihanku. Kemudian save. Oke. Nah, ada kesalahan. Kita lihat. Fatal. Integer. Nah, ketika kamu salah tulis, Pascal tahu apapun kesalahannya. Ini Pak Teguh menulis integer, padahal harusnya kan integer. Kita coba diganti ya.
integer. Kita compile lagi. Nah, ketika sudah press any key, maka program Anda sudah betul. Sekarang Pak Teguh mencoba menyalahkan variabel yang nggak dikenali. Misalkan Pak Teguh ini tulis luar. Sedangkan yang kita pakai di sini apa? Sorry, bukan ini. Yang lebar saja ya. Yang luas nggak dipakai ya. Lebarnya, lebar. Misalkan Pak Teguh nulisnya lebar. Nah, sekarang kita compile, apakah dia tahu? Dia ngomong, identifier not found lebar. Saya nggak kenal lebar. Iki lebar, iki opo? Dia nggak kenal, kenapa? Karena di bagian deklarasi nggak kita kenalkan. Maka kita tulis lebar. Kita compile lagi. Nah, press any key. Setelah betul, maka kita tinggal merunning program, menjalankan program. Run. Nah, kita masukkan panjang. Kita masukkan angka 10. Enter. Begitu kita enter, maka program akan menerima inputan itu, dibaca oleh readlen, dan dimasukkan ke variabel panjang. Variabel panjang isinya sekarang 10. Terus masukkan lebar. Waktu ngisi 80. Maka 80 akan masuk ke dalam variabel lebar oleh readlen yang menerima. Ketika kita enter, maka akan muncul tulisan di bawahnya adalah luas persegi Anda adalah 800. Dia langsung otomatis mengalihkan 10 kali 80. Perintahnya di mana Pak Teguh? Nah, ini perintahnya. Panjang kali lebar. Tadi Pak Teguh kok tulisannya setelah panjang kok di bawahnya? Kalau pengen nggak di bawahnya, di samping kanannya. Len-nya kita hilangkan. Jadi write saja. Kita lihat ya. Running. Nah, sekarang cursornya di sebelahnya. Karena bukan write len. Karena len itu setelah muncul tulisan, dia pindah ke bawahnya. Karena nggak ada len-nya ya di sampingnya. Misalkan 8 kali 3. Luas persegi Anda adalah. Nah, ini anakku, silakan dipraktekkan. Kemudian nanti hasilnya di screenshot. Siapa yang mengirimkan ke tempat yang Pak Teguh kirim di tugas kelas nanti akan dapat bonus nilai tambahan. Sekali lagi di screenshot, screenshotnya dikirim ke tempat yang akan Pak Teguh kirimkan, nanti akan mendapatkan bonus nilai tambahan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.